Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Manu dan saya mahasiswa UNESA Fakultas Vokasi Proms di D4 Teknik Listrik. Pada video ini kita akan membahas 3 protokol komunikasi yang sering digunakan dalam jaringan komputer dan sistem IoT, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Ketiga protokol ini memiliki fungsi yang utama yang sama, yaitu mengirim dan menerima data antara kelompok melalui jaringan. Namun masing-masing memiliki cara kerja, karakteristik, serta penggunaan yang berbeda. Nah, dalam video ini kita akan membahas pengertian dari masing-masing protokol, cara kerjanya, serta perbedaan utama di antara ketiganya. Dan memahami hal ini, kita mengetahui protokol mana yang paling cocok digunakan dalam suatu sistem. Protokol pertama yang akan kita bahas adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol komunikasi yang paling umum digunakan di internet. Hampir semua website yang kita akses menggunakan protokol ini untuk bertukar data antara klien dan server. Sebagai contoh, ketika kita membuka sebuah website menggunakan browser seperti Chrome atau Firefox, browser tersebut akan mengirimkan permintaan kepada server. Permintaan ini disebut HTTP request. Setelah server menerima permintaan tersebut, server akan memprosesnya dan kemudian mengirimkan kembali HTTP response kepada klien. Respon ini bisa berupa halaman HTML, gambar, video, atau berbagai jenis data lainnya. HTTP bekerja dengan model client server. Dalam model ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah klien, yaitu perangkat yang meminta data, misalnya komputer atau smartphone pengguna. Yang kedua adalah server, yaitu sistem yang menyediakan dan mengirimkan data kepada klien. Proses komunikasi biasanya berlangsung dalam beberapa langkah. Pertama, klien mengirim request kepada server. Kedua, server menerima dan memproses permintaan tersebut. Dan yang terakhir, server mengirim respon kembali kepada klien. Salah satu karakteristik penting dari HTTP adalah sifatnya yang stateless. Artinya, server tidak menyimpan informasi dan dari permintaan sebelumnya, sehingga setiap request dianggap sebagai permintaan baru. HTTP menggunakan TCP sebagai protokol transport, sehingga komunikasi menjadi lebih stabil dan dapat diandalkan. Namun di sisi lain, HTTP memiliki ukuran pesan yang relatif besar dan membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Oleh karena itu, HTTP kurang efisien jika digunakan pada perangkat IoT kecil yang memiliki keterbatasan memori dan daya. Selanjutnya, protokol yang kedua yang akan kita bahas adalah MQTT, yang merupakan singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT merupakan protokol komunikasi yang dirancangkan untuk perangkat Internet of Things atau IoT, terutama pada jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat dengan sumber daya terbatas. Berbeda dengan HTTP yang menggunakan model client server, MQTT menggunakan model publish subscribe. Dalam sistem MQTT terdapat tiga komponen utama. Komponen pertama adalah publisher, yang itu perangkat yang mengirimkan data. Komponen kedua adalah subscriber, yaitu perangkat yang menerima data. Komponen yang ketiga adalah broker, yaitu server yang berfungsi sebagai perantara antara publishers dan subscriber. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, publisher mengirimkan pesan ke broker dengan topik tertentu. Kemudian broker akan menerima pesan tersebut. Setelah itu, broker akan mendistribusikan pesan tersebut kepada semua subscriber yang telah berlangganan atau subscribe pada topik yang sama. Sebagai contoh, dalam sistem smart home,
Sensor suhu dapat berperan sebagai publisher yang mengirimkan data suhu ke broker. Kemudian, aplikasi memonitoring pada smartphone dapat menjadi subscriber yang menerima data tersebut dari broker. Model public subscriber ini membuat komunikasi menjadi lebih efisien dan fleksibel karena publisher tidak perlu mengetahui secara langsung siapa saja yang menerima pesan tersebut. MQTT juga dikenal sebagai protokol yang sangat ringan dan efisien. Ukuran data yang dikirim relatif kecil sehingga sangat cocok digunakan pada perangkat IoT seperti sensor, microcontroller, dan perangkat embedded lainnya. Karena efisiensi inilah MQTT sering digunakan dalam berbagai sistem IoT seperti smart home, smart city, dan monitoring perangkat industri. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah protokol SOIP yang merupakan singkatan dari Constrained Application Protocol. SOIP adalah protokol yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti sensor kecil yang memiliki memori dan daya yang terbatas. Cara kerja SOIP cukup mirip dengan HTTP karena menggunakan model request response. Dalam model ini, klien mengirimkan permintaan kepada server. Kemudian server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon kembali kepada klien. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara SOIP dan HTTP. Salah satu perbedaan utamanya adalah pada protokol transport yang digunakan. HTTP menggunakan TCP, sedangkan SOIP menggunakan UDP. Menggunakan UDP membuat komunikasi menjadi lebih ringan dan cepat karena tidak memerlukan proses koneksi yang kompleks seperti TCP. Selain itu, format pesan pada SOIP juga lebih sederhana dan lebih kecil, sehingga sangat cocok untuk jaringan IoT yang memiliki keterbatasan bandwidth. Dengan desain yang ringan dan efisien, SOIP memungkinkan perangkat IoT kecil untuk tetap dapat berkomunikasi melalui jaringan dan internet tanpa menggunakan sumber daya yang besar. Sebagai kesimpulan dari 3 komponen yang telah dijelaskan, HTTP, MQTT, dan SOIP merupakan protokol komunikasi jaringan yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. HTTP merupakan protokol yang paling umum digunakan pada aplikasi website dengan model komunikasi selain server. MQTT dirancang khusus untuk sistem IoT dengan model publish subscribe yang sangat efisien dalam komunikasi antar banyak perangkat. Sedangkan SOIP merupakan protokol ringan yang digunakan dalam sistem IoT, terutama pada perangkat dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dengan memahami perbedaan antara ketiga protokol ini, kita dapat menentukan protokol yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan digunakan. Sekian penjelasan mengenai HTTP, MQTT, SOIP. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.